Perang di Gaza kini telah memasuki fase paling menentukan sejak pecah pada Oktober 2023. Di tengah reruntuhan kota dan kepulan asap yang belum berhenti, satu kenyataan perlahan muncul ke permukaan. Ribuan militan Hamas terjebak di wilayah selatan, tanpa jalur mundur yang aman, dan tanpa kemampuan bertahan jangka panjang. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus memperluas operasi mereka di Rafah, sebuah kota yang dahulu menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1 juta warga sipil. Kini, sebagian besar wilayah itu telah berubah menjadi zona militer tertutup. Setiap rumah, setiap jalan, dan bahkan setiap lorong bawah tanah diperiksa satu persatu oleh unit infanteri dan teknik tempur Israel. Menurut pernyataan resmi dari Tel Aviv, operasi ini menargetkan apa yang disebut sebagai lapisan terakhir jaringan bawah tanah Hamas, sistem terowongan yang selama bertahun-tahun menjadi urat nadi pergerakan kelompok itu di jalur Gaza. Di bawah tanah, terowongan-terowongan yang bercabang puluhan kilometer kini sebagian besar telah dihancurkan atau dikuasai. Namun di permukaan, perlawanan sporadis masih terus terjadi. Sumber-sumber militer Israel menggambarkan operasi di Rafah sebagai yang paling kompleks sejak invasi darat dimulai. Hamas disebut-sebut telah kehilangan sebagian besar komandan tingkat menengah mereka, dan pasokan logistiknya semakin menipis. Namun, kelompok itu belum menyerah. Mereka masih memanfaatkan medan perkotaan yang padat untuk menyergap pasukan Israel dan melancarkan serangan mendadak menggunakan roket jarak pendek dan ranjau buatan sendiri. Sementara itu, dunia internasional terus menyerukan gencatan senjata. Mesir, Qatar, dan Turki berperan sebagai mediator utama, berupaya menengahi pembicaraan antara Hamas dan Israel. Namun hingga kini, kesepakatan menyeluruh masih sulit dicapai. Setiap kali negosiasi tampak mendekati hasil, pertempuran baru pecah di lapangan, menggagalkan peluang perdamaian. Salah satu titik balik emosional dalam konflik ini terjadi ketika Israel menyerahkan 3 jenazah sandera kepada otoritas internasional. Penyerahan itu, yang dilakukan di bawah pengawasan Palang Merah, menimbulkan reaksi keras di dunia barat. Pemerintah Amerika Serikat mendesak agar proses negosiasi dipercepat. Namun pada saat yang sama tetap menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket Hamas. Di Washington, pemerintahan Amerika di bawah Presiden Donald Trump kembali mengadopsi sikap konfrontatif terhadap Teheran. Dalam beberapa pernyataan publik, Trump menyebut Iran sebagai pendukung utama kekerasan di Timur Tengah dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika pasokan senjata Iran terus mengalir ke Gaza, Suriah, atau Lebanon. Bagi banyak analis, pernyataan itu menandai kembalinya kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, sebuah kebijakan yang sempat mereda di masa pemerintahan sebelumnya. Dan bagi Israel, itu berarti lampu hijau untuk memperluas operasi kontra Iran di kawasan, termasuk melalui serangan udara terbatas terhadap target-target yang diduga terkait garda revolusi Iran di Suriah. Namun, tekanan terhadap Iran tidak berhenti di situ. Di Lebanon, kelompok Hizbullah yang bersekutu dengan Teheran terus meningkatkan intensitas serangan lintas batas. Wilayah Galilea di utara Israel berulang kali menjadi sasaran rudal, drone, dan mortir. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara ke lembah Bekaa dan perbatasan selatan Lebanon, menargetkan gudang senjata dan pusat komunikasi militer Hizbullah. Konflik di utara ini menimbulkan kekhawatiran baru. Banyak pengamat menyebutnya sebagai potensi front kedua dalam perang yang sudah melelahkan kedua belah pihak. Dan bagi warga sipil Lebanon, trauma perang tahun 2006 tampaknya kembali menghantui. Sementara di Iran sendiri, pemerintah di Teheran menampilkan wajah yang berbeda. Di hadapan publik, mereka menegaskan komitmen terhadap perlawanan regional dan menyebut aksi-aksi Israel di Gaza sebagai kejahatan perang. Namun di balik layar, intelijen Barat melaporkan adanya pergerakan besar-besaran dalam proyek pengayaan uranium. Fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow dikabarkan kembali beroperasi dengan kapasitas mendekati level pra-2022. Badan Energi Atom Internasional menyebut bahwa akses mereka ke beberapa lokasi strategis kini semakin terbatas. Amerika Serikat menanggapi hal ini dengan memperketat sanksi ekonomi dan mengirimkan kapal induk tambahan ke Teluk Persia sebagai langkah pencegahan. Di sisi lain, Tiongkok muncul sebagai pemain baru yang semakin aktif. Beijing menolak sanksi sepihak Amerika dan justru
memperdalam hubungan dagangnya dengan Iran, termasuk dalam bidang energi dan pertahanan. Sejumlah laporan menyebut bahwa beberapa komponen rudal dan sistem navigasi yang digunakan oleh kelompok proksi Iran di kawasan diduga berasal dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dalam konteks geopolitik global, hal ini mencerminkan pergeseran kekuatan. Di saat Barat memperketat tekanan terhadap Teheran, Timur justru memperkuat ikatan strategisnya. Timur Tengah kembali menjadi panggung tarik-menarik antara dua blok besar dunia. Sesuatu yang mengingatkan banyak pihak pada dinamika Perang Dingin, hanya dalam bentuk yang lebih kompleks dan multipolar. Di lapangan, penderitaan warga sipil tetap menjadi wajah paling nyata dari konflik ini. Di Gaza, lebih dari 2 juta orang kini hidup dalam kondisi darurat kemanusiaan. Rumah sakit kekurangan pasokan obat, listrik hanya tersedia beberapa jam per hari, dan akses terhadap air bersih semakin terbatas. Organisasi kemanusiaan seperti PBB dan Palang Merah terus berusaha menyalurkan bantuan, namun jalur logistik seringkali tertahan akibat situasi keamanan. Banyak keluarga kini tinggal di kamp-kamp pengungsian sementara, menunggu kabar tentang gencatan senjata yang belum juga tiba. Di sisi lain, sebagian masyarakat Israel di perbatasan selatan juga menghadapi ancaman roket dan serangan drone yang datang tanpa peringatan. Dalam perang ini, tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Sementara diplomasi berjalan lambat, dinamika politik internal di Gaza mulai berubah. Di tengah kehancuran, muncul laporan bahwa sejumlah faksi lokal mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Hamas. Sebagian dari mereka menuntut pembentukan pemerintahan sementara yang lebih terbuka terhadap dunia internasional. Namun, bagi Hamas, tuntutan itu dianggap sebagai upaya melemahkan perlawanan yang selama ini menjadi identitas kelompok tersebut. Israel, di sisi lain, menghadapi tekanan dari dalam negeri. Masyarakat sipil menuntut kejelasan tentang nasib sandera yang tersisa dan arah strategi perang, yang belum juga memberikan kepastian akhir. Beberapa pejabat militer bahkan mulai mempertanyakan tujuan akhir operasi. Apakah untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya, atau untuk menciptakan situasi yang bisa dikendalikan di Gaza pasca perang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan di tengah kebingungan itu, kawasan Timur Tengah tetap bergejolak. Di Laut Merah, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang kapal-kapal dagang internasional yang mereka klaim terkait dengan Israel atau sekutunya. Amerika Serikat dan sekutunya merespons dengan operasi militer terbatas, menargetkan pangkalan peluncuran rudal di Yaman bagian utara. Semua ini memperlihatkan betapa perang di Gaza tidak lagi berdiri sendiri. Ia telah menjadi bagian dari konflik regional yang lebih luas, yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Dari Yerusalem hingga Teheran, dari Beirut hingga Washington, setiap langkah politik dan militer kini saling terhubung. Namun, di tengah segala kekuatan besar dan retorika perang, yang paling menderita tetaplah manusia biasa. Para warga sipil yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka. Di Gaza, anak-anak tumbuh tanpa mengenal hari-hari damai. Di Israel Utara, keluarga hidup di bunker selama berbulan-bulan. Dan di Lebanon Selatan, ladang-ladang yang dulu subur kini dipenuhi reruntuhan dan kawah bom. Inilah potret konflik modern. Perang yang berlangsung di bawah sorotan kamera, disiarkan ke seluruh dunia, namun tetap sulit dihentikan. Setiap pihak mengklaim kebenaran, setiap negara memainkan peran, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang melampaui batas geografis. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang, melainkan apa yang tersisa untuk diperjuangkan setelah semua ini berakhir. Dunia mungkin akan kembali ke meja perundingan, membahas batas-batas, gencatan senjata, dan rekonstruksi. Tetapi luka yang ditinggalkan perang ini akan bertahan lama, di tanah, di ingatan, dan di sejarah kawasan. Dari Gaza hingga Teheran, dari Washington hingga Beijing, krisis ini menjadi cermin dari dunia yang berubah cepat, di mana diplomasi, kekuasaan, dan teknologi saling berpacu untuk menentukan arah masa depan. Dan di antara semua itu, manusia tetap mencari satu hal yang sama, perdamaian yang nyata, bukan sekadar jeda di antara dua perang. Sebuah kisah tentang perang, diplomasi, dan kemanusiaan, di jantung Timur Tengah yang tak pernah benar-benar tenang.
Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.